Baik, selamat malam teman-teman. Jadi kelompok kami akan membahas isu tentang bayi tabung. Nah, sebelumnya, apa itu bayi tabung? Nah, dalam istilah medis, bayi tabung ini namanya in vitro fertilization, yang artinya pembuahan yang dilakukan di luar tubuh. Nah, prosesnya sendiri itu yang pertama, sel telur itu akan diambil dari rahim perempuan, kemudian akan dibuahi di luar tubuh, yaitu di laboratorium. Nah, sel telur yang sudah dibuahi ini kemudian akan dimasukkan kembali ke dalam rahim untuk mengalami proses kehamilan. Selanjutnya, prinsip etik. Yang pertama itu autonomi, yaitu pasien berhak menentukan apa akan mengikuti program bayi tabung, memilih metode yang digunakan, hingga memutuskan jumlah embrio yang akan ditanam atau disimpan. Yang kedua, justice. Sebagai tenaga kesehatan, kita harus memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Meskipun kenyataannya biaya tinggi membuat akses untuk program ini terbatas. Yang ketiga, beneficence, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien kita sehingga program dapat meningkatkan keberhasilan program. Untuk materi selanjutnya akan dibawa oleh rekan saya. Dan saya akan membahas mengenai program bayi tabung atau IVF dalam konteks nilai dan norma sosial budaya di Indonesia. Yang pertama dari sisi agama. Mayoritas ulama Islam memperbolehkan IVF, tapi dengan syarat sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan embrio dimasukkan ke rahim istri sendiri. Namun bila melibatkan donor atau ibu pengganti, hukumnya dilarang karena menimbulkan masalah nasab dan warisan. Di dalam agama lain, seperti Katolik, menolak praktik ini. Di Protestan, lebih longgar asal tetap dari pasangan resmi. Dari Hindu menekankan kesucian kelahiran, sedangkan Buddha umumnya menerima IVF sebagai kesempatan reinkarnasi. Yang kedua, dari sisi sosial, IVF menjadi alternatif penting bagi pasangan yang infertil, tetapi penerimaannya tidak merata. Seperti di perkotaan akses lebih mudah, sedangkan di pedesaan masih sulit. Biaya yang tinggi juga membuat IVF hanya bisa diakses sebagian kecil masyarakat. Selain itu, stigma terhadap infertilitas masih kuat, terutama yang dirasakan perempuan. Yang ketiga, dari sisi budaya. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai keluarga dan keturunan. Karena itu, supaya mendapat anak termasuk lewat IVF sering mendapat dukungan, namun tetap ada perdebatan mengenai kealamian proses reproduksi serta perubahan peran gender. Fatwa MUI dan regulasi lokal berperan besar dalam membentuk penerimaan budaya terhadap teknologi ini. Selanjutnya, apa yang direkomendasikan para peneliti? Ada tiga hal utama, yaitu yang pertama, dibutuhkan regulasi jelas untuk kasus donor gamet dan ibu pengganti. Yang kedua, perlu edukasi masyarakat agar tidak salah paham dan bisa memahami manfaat serta risikonya. Dan yang ketiga, penting adanya keadilan akses supaya IVF tidak hanya bisa dinikmati di kalangan menengah ke atas. Namun IVF juga membawa dilema etis. Di satu sisi, memberi harapan besar, tetapi di sisi lain, menimbulkan kontroversi agama, hukum, dan moral. Indonesia sendiri sudah melarang donor sperma maupun ovum dan memberikan sanksi hukum terhadap inseminasi buatan di luar pasangan sah. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu kerangka etik yang kuat untuk memastikan perkembangan teknologi ini tetap sesuai dengan nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, program bayi tabung bukan sekedar isu medis, tapi juga menyentuh aspek agama, sosial, dan budaya, bahkan etika. Karena itu, dialog lintas disiplin antara ulama bioetik, praktisi medis, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini bisa membawa manfaat tanpa meninggalkan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan etis. Di dalam program bayi tabung, aspek etis memegang peranan yang krusial. Pasangan suami istri memiliki hak untuk memutuskan apakah akan terlibat dalam program ini. Namun, keputusan ini tidak dapat diambil sembarangan. Ini memerlukan proses informed consent yang meminta pasangan diberikan informasi menyeluruh mengenai prosedur, resiko, biaya, serta konsekuensi moral dan hukum. Di Indonesia, pelaksanaan program bayi tabung sudah diatur oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 1999. Aturannya tegas, yaitu bahwa pelayanan bayi tabung hanya diperbolehkan di rumah sakit tertentu dan tidak boleh melibatkan pihak ketiga seperti donor sperma, donor ovum, atau ibu pengganti. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan etis, pasangan tidak hanya memberikan keinginan untuk memiliki anak, tapi juga mempertimbangkan dampak medis, hukum, religius, serta norma sosial yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa bayi tabung bukan hanya isu medis, tetapi juga berkaitan dengan aspek moral dan budaya. Selanjutnya adalah peran bidan. Bidan memainkan peran yang sangat penting dalam mendampingi pasangan yang menjalani program bayi tabung. Mereka tidak hanya memberikan dukungan medis, tetapi juga dukungan emosional karena pasangan yang mengalami infertilitas sering merasakan tekanan psikologis, kecemasan, dan bahkan stres. Selain itu, bidan berperan sebagai jembatan komunikasi antara dokter dan pasien. Terminologis medis mengenai proses bayi tabung bisa sangat kompleks, sehingga bidan memiliki tugas untuk menjelaskan dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh pasien. Kemudian, bidan juga bertanggung jawab memberikan edukasi kesehatan mencangkup infertilitas, proses bayi tabung, risiko yang ada, serta perawatan setelah prosedur. Anggap saja mereka sebagai advokat pasien yang menyampaikan kebutuhan dan keluhan pasien kepada tim medis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam regulasi di Uni Eropa, telah diatur bahwa unit fertilitas harus melibatkan bidan yang berpengalaman. Ini menegaskan bahwa peran bidan tidak hanya terbatas pada proses kelahiran, tetapi juga sangat penting dalam penanganan infertilitas dan teknologi reproduksi berbantu seperti bayi tabung. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari foaindonesia.com, kasus kematian TKI diakibatkan karena program bayi tabung. Tepatnya pada bulan Januari tahun 2019, terdapat seorang tenaga kerja dari Indonesia bernama Anita Musa asal Indramayu, Jawa Barat, dilaporkan meninggal dunia di Guangzhou, China. Kabar mengenai meninggalnya Anita tersebar luas di media sosial setelah dikabarkan mengikuti program bayi tabung dan mendapatkan suntikan hormon. Sebelum meninggal, korban sempat mengalami keluhan sakit perut dan juga sesak nafas yang berujung pada kematian. Tidak ada kejelasan medis mengapa Anita pada saat itu harus mengikuti program bayi tabung. Apakah memang kesehatannya memerlukan, atau mengenai siapa yang mendorong prosedur tersebut harus diikuti oleh korban. Di sisi lain, Cina bukan negara yang secara resmi ditetapkan sebagai negara pemetaan tenaga migran Indonesia. Dilihat bahwa TKI yang seharusnya bekerja di luar negeri umumnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah asal. Namun, kemungkinan Anita ini bekerja secara ilegal sehingga perlindungan hukumnya lemah.
yang menyebabkan korban harus menjalani program bayi tabung yang tidak jelas keterangannya, kurang standar keamanan, dan juga adanya informed consent yang belum terverifikasi. Nah, dari kasus ini menjadi pelajaran bahwa penetapan etika kebidanan tidak hanya terbatas pada praktik klinis, melainkan juga mencangkup terhadap perlindungan hak perempuan sebagai pasien, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun peran bidan yaitu yang pertama, meliputi autonomi, yaitu kemandirian klien. Sebagai tenaga medis, seorang bidan itu harus melakukan suatu tindakan medis sesuai dengan persetujuan klien. Jadi, seorang bidan tidak semerta-merta melakukan tindakan tanpa persetujuan pasien maupun klien. Nah, pada kasus Anita ini belum jelas apakah korban benar-benar mengetahui prosedur tentang program bayi tabung, resikonya, dan konsekuensi yang terjadi setelah melakukan program bayi tabung. Nah, jika tidak ada persetujuan yang jelas, maka hak otonomi pasien dilanggar. Nah, seorang tenaga medis harus memberikan edukasi kesehatan reproduksi sebelum pasien memutuskan mengikuti program seperti program bayi tabung ini, yang mana jika tidak melakukan edukasi, dikhawatirkan terdapat resiko berbahaya terhadap pasien. Nah, itu yang bisa diminimalisirkan terjadinya kesalahan yang berujung pada kematian. Adapun peran bidan yang kedua yaitu meliputi prinsip benevolensi dan juga non-malfeasance. Hal itu, seorang tenaga medis diharuskan mampu memberikan tindakan yang bermanfaat bagi pasien sesuai dengan konsep teori ilmiah dan mampu meminimalkan risiko bahaya yang didapat setelah melakukan tindakan medis. Dari berita tersebut, kita belajar bahwa proses bayi tabung yang dilakukan tanpa pertimbangan kondisi medis pasien yang jelas dan standar yang tidak aman, maka prinsip tersebut dikatakan melanggar. Bagi seorang bidan, di mana dia sebagai tenaga medis dituntut untuk menjunjung tinggi keselamatan ibu. Peran yang ketiga meliputi prinsip justice, yaitu semua pasien, termasuk pekerja imigran, itu berhak memperoleh layanan kesehatan yang adil, bermartabat, dan sesuai standar hukum. Terlihat ketidakadilan dalam kasus ini, yaitu seringkali pekerja migran yang melakukan imigrasi ke negara lain dengan cara ilegal, mereka mendapatkan perlakuan yang semena-mena ataupun melakukan tindakan tanpa adanya standar dan juga teori ilmiah dalam melakukan program tindakan. Hal ini dapat merugikan terhadap pasien dan bahkan bisa menyebabkan risiko seperti meninggal dunia. Yang keempat yaitu tanggung jawab profesi bidan, di mana bidan memiliki peran penting dalam edukasi, advokasi, maupun perlindungan kesehatan reproduksi perempuan. Dalam konteks pekerja migran, bidan seharusnya ikut berperan dalam memberikan edukasi sejak pra-keberangkatan, terutama tentang risiko kesehatan reproduksi dan hak pasien atas layanan medis yang aman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih atas waktunya dan maaf jika ada kesalahan kata.